Hello Capsuler, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang security status yang ada di EVE Online. Jadi di EVE Online ini, jika kamu lihat di map dan kamu filter di bagian security status, kamu akan lihat banyak sekali warna-warna ini. Di peta ada yang warnanya mulai merah, ada yang biru, ada yang kuning. Nah, ini namanya security status. Dan kalau kamu lihat ini ada nomor-nomor ini adalah security statusnya. Jadi tiap security status itu ada ketentuannya sendiri, apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan di situ. Yang security status yang umum di EVE Online itu ada highsec, lowsec, terus nullsec. Tiga security status ini yang nanti aku bakal jelasin. Nah, kalau ini exordium, wormhole dan Pochvan ini bakal dijelasin nanti. Ini exordium ini yang paling rendah lah untuk pemula. Kita mulai dari highsec nanti sampai nullsec. Ini aku bawa jalan-jalan dari Cita sampai ke stagingnya aliansiku di Vortex ke null. Jadi nanti aku ajak dari highsec masuk ke nullsec biar tahu kondisinya kayak apa aja, keramaiannya kayak gimana. Jadi sekarang aku mau bahas dari highsec dulu ya. Untuk para new bro harus tahu ini dulu biar nanti kalau pas jalan-jalan masuk ke mana gitu, mulai menjelajahi map. Jadi di F online ini mapnya sangat-sangat luas ya, luas banget pokoknya. Dan yakinlah kamu pasti bakalan kesasar kalau asal masuk dan bakalan kena ganking juga. Walaupun kamu kondisinya nggak sedang masuk ke corp atau aliansi, tetap bisa mati juga. Walau nanti aku jelasin. Kita jelasin dulu dari highsec. Highsec itu dimulai dari 0,9 sampai 0,5. Jadi dari warna yang biru sampai yang ke 0,5 ini warna kuning, ini statusnya highsec. Jadi di highsec itu kamu bisa apa aja. Nah, ciri-cirinya di highsec itu biasa banyak policy concord. Jadi dia yang menjaga. Misal ada orang yang coba buat nyerang kamu, nah dia bakalan langsung ditembak sama police concord ini. Terus di Higgs Security ini banyak threat group, mission agent, dan industri. Risiko PVP relatif rendah, tapi nanti ada persyarat, ada kondisi di mana walaupun kamu ke highsec, kamu tetap bisa diserang sama musuh. Itu disebutnya wardeck. Itu nanti aku jelasin belakangan ya. Mungkin di akhir video ini apa itu wardeck. Terus aktivitas umum di highsec itu ada mining, ada mission running, ada trading, industri, manufacturing, dan eksplorasi dasar. Tentu kalau di highsec ini eh, kayak eksplorasi atau rating gitu, pendapatannya kecil ya. Nah ini yang paling dasar. Kemudian ada yang paling dasar lagi, yaitu di Exordium. Ini update yang terbaru Exordium. Tentu kalau semakin rendah, semakin mudah ya, pasti bounty-nya juga makin dikit. Intinya sih kayak gitu ya. Semakin di highsec makin ke atas tuh makin sedikit pendapataannya. Kalau kita kan sekarang berada di Jita, ini biasanya trade hub utama di game ini biasanya dari misal kamu mau jual barang atau apa. Nah, patokannya ini dari trade hub Jita ini. Oke.
sesuai tadi yang aku bilang, aku mau ajak kalian masuk ke nullsec dari kita ke staging korporasiku di aliansi fraternity ya. Dari kita ke Vortex F, Vortex H, WWF itu stagingnya fraternity. Kita akan mulai ya andap ya. Nah, kalau kamu yang tadi aku bilang ya, ya walaupun kamu DSEC, semisal kamu gabung corp atau aliansi dan kamu aliansimu atau corpmu ada wardek. Nah, wardek itu apa? Status itu bisa disebut status agresif war ya dengan aliansi lain. Nah, disitulah kamu walaupun di highsec, kamu bakal bisa tetap dihit sama musuh. Dan itu apa ya, nggak menyalahi aturan atau nggak akan ditembak sama Concord polis yang ada di highsec ini. Itu nantilah aku jelasin di video selanjutnya atau ada waktu ya. Mulai perjalanan aja dulu dari Cita. Yes aja. Kita akan mulai turun dari security status 0,8 sampai 0,5. Nah, inilah Cita. Sangat ramai kalau di Cita ya. Ini lokalnya bisa sampai 1.300-an. Kita mulai perjalanan dulu. Ini ada 13 jam. Maaf ada agak nge-lag sedikit ya. Karena spek komputer. Aduh, ada yang nembak ini. Kena. Nah, nggak apa-apa. Ya wardek ya. Makanya ngelok aku. Tapi karena aku pakai shuttle, jadi aman aja. Kita mulai perjalanannya dari Jita ke Vortex WWF ke nullsec ya, ke security status minus 0,5. Nah, kamu lihat di sini, ya inilah convert police. Kalau kamu asal ngehit orang di sini, nah, kamu bakalan ditembak sama polisi convert tadi. Walaupun di highsec tetap ada mining, tapi ya itu pendapatannya dikit saja kalau mining atau rating atau explore itu. Karena di highsec ini statusnya untuk belajar. Oh iya, kalau di highsec ini kamu bisa docking ke semua stasiun ya. Ya terutama stasiun-stasiun NPC ini. Nah, lihat kan ada stasiunnya, you have docking access, berarti kamu bisa docking sini di berbagai NPC station. Nah, di highsec ini banyak NPC stationnya. Kita lanjut perjalanan kita ke lowsec ya, di bawah 0,5 tadi. Kita jalan terus dulu. Walaupun Jita itu bilangnya aman gitu ya, tapi di Jita ini juga banyak gankernya. Banyak juga yang mati di Jita ini karena ya tadi wardek tadi, status war. Tapi kadang ada juga yang namanya plat bunuh diri ya. Jadi mereka niat gitu bikin banyak akun terus ngebombardir musuh, terus ganti kalau udah mati terus resip lagi. Ada yang kayak gitu. Kita masih lanjut ya, security status kita masih di 0,9. Gak apa-apa kalau video ini agak lama, yang penting kamu paham
dengan yang aku jelasin ini. Total 13 jam dari Jita ke Vortex WWF ke Staking Fraternity. Nah, ini kan kalian lihat di sini. Oh iya, di sini aku juga mau ngejelasin gimana cara membaca lokasi kita di mana, terus region mana. Nah, di bagian ini rute, kamu bisa lihat ada 3 kolom ini. Jadi yang paling kanan ini region. Terus yang kedua ini konstelasi dan yang ketiga ini sistem. Sistem kita yang sedang kita datangi itu. Jadi kalau kita ditanya kita ada di mana, kamu bisa tahu oh kita ada di ini di region ini, konstelasi ini atau di sistem ini. Jadi kalau misalnya ada teman yang nanya, nah, sebentar lagi kita mau masuk ke Lovesec ya. Kita masih di 0,7. Di sini masih banyak ini polis concordnya masih banyak. Nah, semakin di EVE Online ini, semakin ke dalam, itu bakalan semakin sepi. Semakin jauh dari trade hub itu semakin sepi. Nah, nanti kalau udah mulai mendekat ke ini, ke staging atau pusat pemerintahannya aliansi itu akan semakin ramai. Tadi dari Jita itu kan udah sampai 1000-an kan, ini tinggal 23 aja di lokal. Nanti semakin ke dalam, pelan semakin sepi lagi. Nah, perlu dicatat ya, dari perbatasan 0,5 ke 0,4 ke 0,5 dari high sec dan low sec perbatasannya di situ harus hati-hati. Biasanya di situ ada banyak ganker, biasanya ada get cam di situ. Jadi kalau kamu misal howling mau ke Jita, nah di perbatasan 0,5 dan 0,4 kamu harus minta squad lah. Minimal minta ajak teman atau kamu punya alt buat nge-squad kamu biar tahu oh di situ ada get cam. Kamu jadi nggak ngedatangi tempat itu dan nggak kena ganking. Sekarang kita udah masuk 0,5, 1 jam lagi masuk ke 0,3. Nah, disinilah low sec. Oke, sebentar lagi kita mau memasuki ke Otsasai. Nah, inilah low sec. Security status 0,3. Sini masih banyak Concord ya, Concord Police. Ini juga masih banyak NPC station. Nah, kalau ini yang biru-biru ini punya aliansi, punya teman. Kalau kamu dalam aliansi, mungkin kamu masih bisa docking. Tapi kalau kamu
dalam aliansi itu, dalam war deck, status war deck, kamu nggak bisa docking di situ. Oke, kita masuk ke lowsec. Security status 0,4 sampai 0,1. Kita cari tempat aman dulu ya. Takutnya ada musuh di gate, dia bisa membunuh aku. Kita ke matahari dulu, kesan dulu. Di sini masih ada Concord Sentry Gun, tapi Concord Police-nya udah nggak ada. Jadi di sini dimulai dari lowsec ini ke dalam, semakin bawah bakalan semakin ngeri lah istilahnya. Orang bisa langsung ngebunuh kita kalau misalnya itu lawan kan. Karena aku di aliansi, makanya ini banyak struktur-struktur warna biru ini. You have docking access. Owner is your alliance. Jadi yang punya struktur ini itu pasti dari aliansiku, dari aliansi fraternity. Oke, di lowsec ini ada apa aja? Tidak, ciri-cirinya di lowsec itu tidak ada Concord, gate dan station masih ada sentry gun. PvP, ya di sini diperbolehkan PvP. Banyak juga ya tadi ganker di perbatasan-perbatasan gate tadi. Jadi kalau kamu mau hauling ya dari nullsec ke highsec, mungkin perlu banyak belajar dulu biar nggak asal masuk aja. Takutnya nanti kamu asal masuk kena geng, ya bawa barang banyak, langsung hilang gitu barangmu, langsung hilang sekalian sama kapalnya dan dikirim kembali ke markas. Aktivitas yang biasa di lowsec itu kayak faction warfare, PvP solo, small gang, exploration lumayan, dasar pesting ya ada juga, DED site ya termasuk rating juga ada. Cocok untuk belajar PvP, biasanya masuk ke faction warfare ya kalau kamu mau fokus ke PvP. Nanti kamu dapat LP, loyalty point, bisa dijual LP-nya, dapat ISK dari situ. Resiko untuk cari ESK di sini agak menengah ya, karena udah mulai musuh bisa mulai nembak kamu dan bisa mulai bebas buat nyerang tanpa harus takut kena Concord Police. Kita lanjut perjalanannya masuk ke nullsec ya. Jadi lowsec ini untuk rute kita ada cuma dua sistem aja. Jadi kita akan masuk ke nullsec. Akan lanjut ke Hakonen. Mungkin aku juga bakal jelasin sedikit soal war deck ini ya. Jadi war deck ini semisal kamu gabung ke corp atau aliansi, dan corp atau aliansimu itu ngedeklarasikan war, istilahnya pasti kamu pernah dengar kan kalau deklarasi war kayak di game RF atau game MMORPG yang lain. Nah, di situ nanti kamu bakal lihat status-status ini, status musuh ini nanti ada yang warnanya merah gitu. Nah, kalau ada player yang warnanya merah, itu statusnya berarti sedang war ke aliansi kita. Ini statusnya masih 0,3, ini masih masuk ke lowsec ya. Akan masuk ke OB. Kalau di lowsec ini masih banyak stasiun NPC-nya ya. Jadi walaupun kamu nggak ada di aliansi, kamu tetap bisa docking ke stasiun ini, stasiun NPC ini.
Nah, inilah. Kamu sekarang udah mulai lihat kan player-player warna merah ini. Biasanya player yang warna merah ini statusnya dengan aliansi atau orbita sedang war. Dan kamu bakal bisa diserang oleh mereka ini. Oke, kita masuk ke perbatasan antara low sec ke null sec. Oke, disinilah perbatasan low sec dan null sec. Biasanya perbatasan ini pun juga banyak gangkernya. Jadi ketika kamu masuk aliansi dan kamu mau ke Jita dari perbatasan ini, hati-hati. Kamu harus tanya atau kamu bisa coba scout sendiri pakai shuttle untuk lihat jalannya, biar tahu oh di situ ada gangker atau enggak. Kalau ada gangker kita tahan dulu, jangan coba buat jam. Kalau misalkan aman, baru kita boleh lewat. 1 jam lagi kita akan masuk ke null sec. Oke. Jadi di EVE Online ini, kalau kamu mau perjalanan jauh ke dalam null sec itu, sangat-sangat aku rekomendasiin buat kamu join corp atau aliansi, biar kamu aman. Karena biasanya di null sec ini dikuasai sama aliansi. Nah, ini kan udah ada yang menunggu gitu. Nih, ini udah nunggu biasa gangker di sini. Tadi aku bilang perbatasan tiap sektor antara null sec, low sec, dari low sec, high sec itu banyak gangkernya. Dan juga kalau misal kamu masuk ke aliansi, kamu bisa lihat banyak di sini kayak yang status neutral, red ini adalah musuh kita. Walaupun yang neutral ini statusnya bukan war, ini bisa jadi musuh kita juga. Misal kamu nggak dalam aliansi atau port, pasti di sini nanti merah semua atau statusnya neutral semua. Kamu pasti nggak bisa docking ke stasiun-stasiun ini. Oke, kita masuk penjelasannya di null security ini. Jadi null security ini nggak ada hukum, jadi kamu bebas buat ngekill musuh. Banyak yang jadi hunter juga, tidak ada concord, nggak ada sentry gun. Pemain bisa masang buat disruption bubble, jadi beda sama low sec. Di low sec itu nggak bisa pakai bubble. Nah, wilayah di null sec ini itu biasanya dimiliki oleh aliansi. Jadi kalau kamu mau perjalanan ke null sec, saranin ya kamu cari ini dulu, cari corp yang punya aliansi di null sec. Nah, semisal kamu pingin ya masuk ke corp null sec, boleh kamu mau join ke Holo United Garuda. Ini biasanya tempat kumpulnya orang-orang Indonesia ya, terutama yang aku tempati ini. Caranya gimana kalau mau gabung ke Holo United Garuda? Pertama, kamu gabung ke channelnya dulu, kedai kopi. Nanti kamu di sini tinggal bilang aja, oh Kak, aku mau gabung ke Holo United Garuda. Oh, boleh aja, silakan aja gabung di sini. Semua player Indonesia boleh masuk di sini. Jadi nanti kita kumpul buat nyari ESK, nanti kita main bareng, PvP bareng, pokoknya asik lah. Jadi emang EVE Online ini bagusnya ya jangan solo, karena ya EVE Online ini terlalu luas kalau bisa kamu mau solo. Namanya juga game MMORPG kan,
namanya nggak banyak, lebih banyak interaksi dengan player, ya aku saranin lebih baik main sama teman, corp atau aliansi biar lebih aman. Kayak aku ini kan posisinya udah aman lah ya karena ini masuk ke wilayah fraternity kan, aliansi fraternity. Nah, misalkan kamu mau tadi yang mau gabung ke Holo United Garuda, tinggal apa minta di sini. Nanti ada staff yang mau invite kamu ke masuk ke corp. Karena nggak bisa langsung ini ya, nggak bisa join lewat pencarian corp di menu corporation. Di sini diketuai oleh CEO Kuda Liar Developer. Lalu gimana kalau kamu pemula? Bang, saya pemula, saya baru main F online. Nggak apa-apa ini masuk ke nullsec. Ya nggak apa-apa, justru kalau kamu langsung main ke nullsec, kamu bakalan lebih cepat ngumpulin ISK-nya. Jadi aktivitas yang umum di nullsec itu rating, mining, capital ship, warfare atau subgroup war, industri skala besar. Pokoknya di sini yang biasanya di nullsec atau lowsec dilakuin pendapatannya lebih banyak. Contoh kayak mining, banyak banyak es lah, es kayak gas, terus rating, terus exploringnya juga dapatnya juga banyak-banyak, beda sama highsec atau nullsec, pokoknya lebih enak lah. Makanya lebih baik join corp atau join aliansi di nullsec, langsung masuk ke nullsec aja biar cepat kaya, biar cepat enak ngumpulin ISK dan kamu bisa beli Omega biar bisa nikmati semua fitur yang ada di game F online ini. Di nullsec ini semua struktur kebanyakan ya di pemiliknya player. Jadi ada, walaupun di nullsec ada satu atau dua sistem yang ada NPC stationnya, tapi itu sedikit aja. Jadi aku saranin ya tadi, kalau kamu mau masuk ke nullsec, mau aman, mau enak, gabung ke corp atau ke aliansi. Dan di sini aku mau undang kamu masuk ke Holo United Garuda karena di sini tempat kumpulnya player-player Indonesia, mau itu pemula kah atau yang pro, silahkan join. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Good fight and play safe.